Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada teman-teman semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marati. Saya mahasiswi STIE Dwi Mulia, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan tugas yang mana mata kuliah dari Bapak Muhammad Rizky Zulhisham, SSI MM, yaitu Strategi dan Manajemen Kinerja Organisasi. Nah, yang mana tugasnya kami diminta untuk memilih satu perusahaan ternama, kemudian dianalisis. Yang pertama yaitu menggunakan analisis Pestel, kemudian analisis 5 kekuatan Porter, kemudian analisis Rio, dan analisis SWOT, sekaligus menggabungkan atau mencocokkan yang mana analisis SWOT itu bagaimana caranya untuk perusahaan itu sendiri menjadi perusahaan yang berjalan dalam jangka panjang. Baiklah teman-teman, di sini saya memilih perusahaan Netflix. Ada yang tahu apa? Bagaimana itu perusahaan Netflix? Mari, sebelum saya jelaskan analisis daripada perusahaan Netflix ini, izinkan saya untuk menjelaskan dulu apa sih perusahaan Netflix ini, bagaimana perusahaan Netflix ini. Nah, perusahaan Netflix ini yaitu sebuah perusahaan pelopor penyewaan DVD melalui pos yang didirikan pada tahun 1997 di California, Amerika Serikat. Yang kemudian 1 tahun berikutnya diluncurkannya Netflix.com, yang mana memungkinkan pelanggan dapat membeli ataupun menyewa DVD secara online. Nah, sebenarnya itu masih banyak sejarah daripada perusahaan Netflix. Untuk mempersingkat waktu, mari kita jelaskan, mari kita ulas analisis Pestel untuk perusahaan Netflix. Sebelumnya, apa sih analisis Pestel itu? Analisis Pestel yaitu alat ukur yang digunakan untuk memindai faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi suatu industri. Nah, analisis Pestel itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu politik, kemudian ekonomi, sosial, teknologi, environmental, dan legal. Itu adalah bagian daripada analisis Pestel. Sekarang, mari kita analisis perusahaan Netflix dengan menggunakan analisis Pestel. Nah, yang pertama yaitu faktor politik. Bagaimana sih faktor politik bagi perusahaan Netflix? Nah, bagi Netflix tersendiri, penyensoran terbukti menjadi masalah, sehingga Netflix mendapat larangan di negara-negara yang ekonominya terbesar, salah satunya yaitu Tiongkok. Nah, bayangkan teman-teman kalau misalkan dengan kebijakan pemerintah tersebut, Netflix terdapat larangan untuk ditayangkan di beberapa negara. Disitulah muncul bahwa Netflix itu akan menurunnya pendapatan. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Bagaimana faktor ekonomi bagi perusahaan Netflix? Bagi perusahaan Netflix, faktor ekonominya yaitu terdapat nilai tukar yang berfluktuasi mempengaruhi ekonominya saat membeli konten orang lain, pihak lain, ya. Namun, Netflix ini dapat memperoleh keuntungan dari konten aslinya, seperti film atau acara-acara TV. Nah, yang ketiga yaitu faktor sosial, yang mana faktor sosial ini dapat membuat pertumbuhan perusahaan Netflix jika memang bisa fleksibel. Karena faktor sosial ini mencakup tren budaya, demografi, norma sosial, dan adat istiadat. Nah, Netflix ini dan CEO-nya terkenal dengan kedermawanannya. Dan dengan kebaikan hati mereka telah menyentuh banyak orang. Mereka ini tidak hanya mengalokasikan 2% dari pendapatan tahunan mereka untuk komunitas kulit hitam, tetapi juga membantu siswa dengan pendapatan keluarga rendah. Nah, makanya di sini fleksibilitas ya. Fleksibilitas ini menguntungkan bagi perusahaan Netflix. Dengan tren terbaru menonton siaran langsung di ponsel, Netflix telah mewujudkannya.
Nah, kemudian untuk faktor teknologi di Netflix ini, teman-teman, kita bisa menikmati video berkualitas tinggi dengan konsumsi data yang minimal. Ini adalah salah satu dari banyak keunggulan perusahaan ini. Nah, faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Jadi, perusahaan Netflix ini beroperasi hampir secara daring, sehingga tidak meninggalkan dampak langsung terhadap lingkungan. Namun, daring ini konsumsi listriknya cukup besar ya bagi Netflix. Nah, yang terakhir dari analisis Vestel yaitu faktor hukum, yang mana faktor hukum ini banyak faktor ya teman-teman, mulai dari kenaikan harga langganan yang kemudian tiba-tiba menyebabkan perusahaan berkonflik dengan pelanggan. Mungkin ada saja pelanggan yang tidak merasa puas sehingga mengajukan gugatan class action gitu. Class action ini terhadap siapa? Terhadap perusahaan Netflix. Kemudian ada juga klaim gitu ya, kayak klaim hak cipta yang terus-menerus mendorong Netflix menghadapi masalah dengan sebagian kecil pelanggannya. Alih-alih memblokir pengguna dari negara lain, nah perusahaan harus merancang strategi yang lebih tepat. Nah, jadi itu analisis perusahaan Netflix dengan menggunakan alat ukur yaitu analisis Vestel. Sekarang kita beralih ke analisis 5 kekuatan Porter untuk perusahaan Netflix. Seperti apa 5 kekuatan Porter itu? Jadi, 5 kekuatan Porter itu definisinya alat untuk mengukur, untuk menganalisis daya tarik, kemudian profitabilitas suatu industri. Nah, di sini kita memakai perusahaan Netflix. Nah, 5 kekuatan Porter itu terdiri dari apa saja sih? Yang pertama yaitu ancaman pendatang baru, yang kedua yaitu ancaman produk pengganti, yang ketiga yaitu daya tawar pemasok, yang keempat daya tawar pembeli, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu persaingan industri. Nah, yang pertama yaitu ancaman pendatang baru. Bagaimana ancaman pendatang baru bagi perusahaan Netflix? Jadi seberapa mudah perusahaan baru masuk ke industri tersebut yaitu perusahaan Netflix? Dari hasil analisa, ancaman pendatang baru signifikan tetapi tidak cukup parah untuk mengancam posisi Netflix secara fundamental. Kemudian bagaimana ancaman yang kedua yaitu ancaman pengganti, produk pengganti. Seberapa besar ancaman dari produk atau layanan pengganti? Hasil analisa di sini ancaman pengganti Netflix cukup moderat ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana daya tawar pembeli perusahaan Netflix? Seberapa besar kekuatan pembeli untuk menekan harga? Nah, hasil analisanya kekuatan tawar-menawar pelanggan individu itu rendah hingga sedang. Kemudian bagaimana daya tawar pemasok? Nah, seberapa besar kekuatan pemasok untuk menaikkan harga? Hasil analisanya yaitu daya tawar penyedia konten seperti studio film dan jaringan TV itu sedang hingga tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana persaingan kompetitif. Jadi seberapa intensitas persaingan di antara pemain yang sudah ada. Nah, persaingan kompetitif tinggi dalam industri streaming video. Jadi yang paling tinggi itu di sini persaingan kompetitif ya. Itu dalam industri streaming video. Nah, jadi itu teman-teman analisis perusahaan Netflix dengan menggunakan 5 kekuatan Porter. Selanjutnya yaitu kita menganalisis perusahaan Netflix dengan menggunakan analisis Frio. Nah, apa sih analisis Frio itu? Jadi, analisis Frio itu kerangka kerja yang menganalisis sumber daya dan kapabilitas internal guna mengidentifikasi keunggulan yang kompetitif secara berkelanjutan. Frio terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu value atau nilai, yang kedua yaitu rarity atau kelangkaan, yang ketiga yaitu imitability atau imitasi, yang keempat yaitu organization atau organisasi. Bagaimana analisis Frio untuk perusahaan Netflix? Mari kita simak. Nah, hasil daripada analisis
Vrio untuk perusahaan Netflix. Di sini rantai nilai Netflix ini menggunakan kompetensi inti. Ini untuk memberikan layanan yang efektif kepada pelanggan. Selain itu, platform dari global perusahaan Netflix merupakan kompetensi inti yang berbasis pada kerangka kerja Vrio. Nah, misalnya platform ini sulit ditiru. Tadi ya ada imitasi, jadi sulit ditiru untuk perusahaan Netflix ini. Sulit ditiru dalam hal skala dan jangkauan pasar Netflix terhadap basis pelanggan yang besar. Nah, sebagai kompetensi inti, platform ini memungkinkan perusahaan untuk memastikan efektivitas rantai nilainya dalam menyediakan layanan streaming. Nah, jadi itu analisis perusahaan Netflix dengan menggunakan analisis Vrio. Dan yang terakhir yaitu analisis SWOT. Jadi analisis SWOT ini terdiri dari 4. Yang pertama itu strength, weakness, opportunity, kemudian threats. Analisis SWOT bagi perusahaan Netflix sebenarnya banyak ya teman-teman. Namun di sini saya akan jelaskan salah satunya saja. Yang di sini yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Netflix ini memiliki reputasi merek yang kuat dan telah menjadi nama rumah tangga dengan menggantikan beberapa program televisi berperingkat teratas. Betul ya teman-teman ya. Jadi Netflix ini sudah ternama, jadi sudah terkenal ya, banyak yang menggunakan Netflix juga. Kemudian untuk kelemahannya atau kita bisa weakness ya, bisa disebut weakness. Kelemahannya ini Netflix ini terdapat kekurangan konten asli di beberapa negara. Nah, bisa juga Netflix memiliki hak cipta yang terbatas yang berdampak pada pendapatan mereka. Nah, kemudian peluang atau kita sebut opportunities. Jadi di sini peluang perusahaan Netflix di sini karena Netflix memiliki reputasi merek, permintaan besar terhadap platform OTT di pasar saat ini dapat memungkinkan merek tersebut untuk berkembang. Selain itu juga Netflix sudah memiliki kehadiran global. Mereka dapat memperkuat basis pelanggan melalui kemitraan strategis dengan pasar lokal yang akan membantu mereka menguasai pasar lokal. Ada satu lagi bagian daripada analisis SWOT untuk perusahaan Netflix, yaitu ancaman. Yang mana ancaman bagi perusahaan Netflix ini yaitu Netflix sangat dirugikan oleh pembajakan konten. Ya, banyak orang memilih untuk menonton versi bajakan dari serial aslinya yang tersedia tanpa membayar, sehingga mengancam perusahaan. Alasan lain mengapa pelanggan Netflix berkurang adalah karena banyak orang berbagi satu akun secara bersamaan. Nah, jadi teman-teman, itu analisis SWOT yang kita dapatkan dari perusahaan Netflix. Ini kita coba mencocokkan 4 kuadran analisis SWOT itu pada Netflix. Yang pertama di sini, Netflix dapat menghadirkan konten lain sebagai bagian dari konten asli atau eksklusif mereka, termasuk komik, serial kecil, karya komedi di stand up, anime, dan banyak lagi. Yang keduanya, perusahaan juga dapat mencoba memulihkan posisinya di pasar lokal dengan bekerja sama dengan rekan lokal. Kemudian, Netflix perlu mengambil langkah tegas melawan pembajakan. Mereka dapat menggunakan teknologi untuk menghentikan pencurian konten berhak cipta mereka. Nah, jadi itu analisis perusahaan Netflix dengan beberapa alat ukur yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kesimpulannya, dengan tugas ini, analisis perusahaan ternama ini, di sini saya bisa mengetahui ternyata sebuah perusahaan itu banyak sekali ancaman, banyak sekali strategi yang digunakan, kemudian banyak sekali faktor-faktor yang memang harus dilewati, harus diatasi karena demi berjalannya perusahaan, demi berkembangnya perusahaan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai analisis perusahaan Netflix tentang tugas dari MK, strategi dan manajemen kinerja organisasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen saya yaitu Pak Hisham
Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada STN Dwi Mulia. Kemudian saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan support saya. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku tercinta, siswa-siswi SDN Putih 1 dan SMPN 3 Cigesang, yang mana kalian ini selalu memberikan semangat kepada Bunur. Jangan lupa like ya, jangan lupa like, komen, and subscribe. Share juga ya supaya banyak yang like ibunya. Terima kasih. Sehat selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya.